Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita. Membimbing kita. Memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti jalan keselamatan. Kalau bukan karena karunia yang Allah berikan kepada kita nggak akan seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashab. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sudah berapa lama kita jadi orang Islam? Sudah berapa ayat yang kita hafalkan? Berapa hadis yang kita kaji? Yang perlu kita tanyakan buat yang udah belajar. Apakah dari apa yang dia telah merubah sikap dia, karakter dia? Kalau yang nggak belajar, ya wajarlah. Ada orang-orang yang memang tersesat dalam kehidupan ini. Karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Tapi kita yang udah pada belajar, malam ini akan menjadi malam untuk bermuhasabah. Untuk mengoreksi diri kita. Mengevaluasi kepribadian kita. Karena ayat-ayat yang kita akan baca berkaitan dengan sifat-sifat hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasa udah lama jadi orang Islam, merasa sudah baik, tapi kadangkala standar kebaikan yang dia miliki tidak sesuai dengan apa yang Allah cantumkan di dalam kitabnya. Ahibati fillah. Di ayat 63 ini, sebelum ayat itu, Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana sikap orang-orang musyrikin, orang-orang yang penuh dengan kebodohan, bagaimana mereka memaki Al-Quranul Karim, bagaimana mereka tidak percaya dengan Nabi SAW, bagaimana kesombongan mereka, kecongkakan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan. Lalu setelah itu, Allah Jalla Jalla malam dan siang itu gak sama. Panas dan dingin itu tidak sama. Jadi perbedaan antara hamba-hamba pilihan Allah dengan yang lainnya, itu perbedaan yang sangat kentara, yang nampak. Maka harapan kita bersama, kita akan baca satu persatu ayat ini. Akan nukil beberapa tafsiran para ulama, baik dari tafsir Ibnu Katsir atau dari tafsir Al-Qurtubi, dengan harapan apa yang kita baca menjadi bahan renungan buat kita yang dapat memotivasi kita untuk berubah. Karena apa gunanya lagi kalau kita sekolah, kita belajar, kita kajian, setelah kajian gak berbekas apa-apa. Kadang kalau sudah tahunan kita ngaji. Barakallahu fiik. Baik, harapannya semua mempersiapkan Al-Qur'annya. Al-Quran dengan terjemahannya. Kita akan mulai. Tafadhol dibaca ayat 63.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata baik. Barakallahu fiik. Wa ibadur rahman. Tahukah kita bahwa predikat tertinggi kita itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Di saat banyak manusia menghambakan diri kepada benda-benda mati atau benda-benda hidup, kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala Allah menyebutkan nikmat Isra-nya Nabi Muhammad SAW, Allah menyebutnya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hamba. Subhanallah. Di sini Allah menisbatkan hambanya kepada Ar-Rahman. Kepada Allah yang Maha Pengasih, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dan kita tahu nama Allah Ar-Rahman, ini salah satu nama yang tidak boleh dipakai untuk nama manusia, untuk nama apapun, kecuali ditambahkan Abdurrahman. Boleh orang namanya Ar-Rahman? Enggak. Ini nama yang sangat istimewa bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana nih hamba-hamba Allah Ar-Rahman? Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang kalau berjalan di muka bumi ini haunan. Kata Ibnu Katsir mengatakan bisakinah wa waqar. Jalannya penuh dengan kewibawaan. Tenang bawaannya. Nggak suka marah-marah. Nggak sombong. Nggak angkuh. Sebagaimana di surat Al-Isra ayat 37 Allah memberikan arahan. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi dengan congkak. Jangan. Engkau itu siapa? Engkau itu hamba. Camkan ini. Hamba. Walaupun engkau jenderal bintang 4. Walaupun engkau presiden. Walaupun engkau raja. Perdana menteri. Engkau hamba. Yang namanya hamba tercipta dari tanah, kemudian diciptakan dari air mani. Maka hambanya Allah nggak mungkin dia jalannya sombong, karena dia tahu aku ini siapa. Aku ini tercipta dari air mani. Tapi terkadang sebagian manusia ketika Allah berikan kepadanya harta, tahta, kekuasaan, tahu-tahu sikapnya berubah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasnya ketika dia merasa nggak butuh. Kau siapa? Engkau hamba. Kedua kakimu yang dengannya engkau berjalan, jantungmu yang berdetak memompa darah, itu bukan engkau yang bikin.
Bukan pula perusahaan tempat engkau kerja, enggak. Allah yang kasih. Maka pensifatan ini hamba, maka yang akan nampak dari perilaku hamba itu, ya dia orang yang tawadhu gitu. Bukan berarti jalannya orang ini seperti orang sakit, enggak. Nabi SAW itu kalau jalan seperti turun dari tempat yang tinggi. Tapi ini bawaan sikap. Kewibawaan, kedamaian, ketenangan. Kemudian apabila ada orang-orang bodoh, wa idza khatabahumul jahilun, bukan orang-orang yang nggak belajar, tapi orang-orang yang jahil. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ayat ini Makkiyah ya, turunkan di kota Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di kota Mekah, dicaci maki, bahkan bukan hanya secara verbal, tapi secara fisik mereka menyakiti Nabi SAW. Dikatakan Nabi SAW majnun, orang gila. Mereka sambil mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Mereka mengatakan, wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, kau benar-benar orang gila. Itu mereka mengatakan itu. Dikatakan penyihir, dukun, pendusta, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Dan sekarang pengikut Nabi SAW, kalau engkau pengikut Nabi SAW, engkau akan mendapatkan bagian dari celaan tersebut. Apalagi pada masa yang penuh dengan fitnah, dibully. Ketika berjenggot mungkin dikatakan kambing, bandot. Ketika seorang wanita menggunakan jilbabnya, kan dikatakan emangnya nggak ada model lain gitu loh. Kok kayak ninja, kok kayak karung yang sedang berjalan. Ya. Terus apa jawaban hamba Allah ini? Karena dia hamba Allah Ar-Rahman, maka dia akan memilih kata-kata yang menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan dirinya dari gangguan orang-orang tersebut. Di beberapa terjemah disebutkan mereka mengucapkan salam. Dan di terjemahan yang tadi kita baca, mereka mengucapkan ucapan yang baik. Nah, memang ada yang mengatakan salaman itu dari ucapan taslim, tapi yang benar dari ucapan tasalluman. Artinya ucapan yang menyelamatkan, ucapan yang baik gitu loh. Ucapan yang tidak memperkeruh kondisi dan keadaan. Dan tolong diperhatikan ya, teman-teman yang suka komen. Kadangkala ada orang yang memaki, membuli dakwah ini, membuli pribadi seseorang, orang yang soleh. Kadangkala dia mulai panas dirinya, ingin mengungkapkan ungkapan, celaan, makian. Lah, hambanya Allah nggak kayak gitu. Terus salama. Ucapan yang baik. Subhanallah. Ucapan yang benar. Ucapan yang menyelesaikan masalah. Jadi kalau engkau sedang komentar, engkau lihat komentarmu ini. Masuk nggak dalam ucapan salama tadi? Jangan-jangan ana menyebabkan kekacauan dan keresahan dengan ucapan ana. Dan ingat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari lisan seseorang melainkan akan ada yang mencatat dan mengawasi. Maka hendaklah seorang hamba ini menyikapi
hal-hal negatif yang diterima dari lingkungan, dari masyarakat. Seperti yang Allah sebutkan. Baik, udah nih. Bagaimana mereka berjalan di muka bumi, bagaimana mereka bergaul dengan masyarakat, bagaimana mereka bukan termasuk orang-orang yang menyendiri. Enggak, mereka bergaul sama masyarakat. Mereka hidup bermasyarakat. Karena memang Nabi SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang hidup bergaul dengan manusia, sabar disakiti sama mereka. Sabar, dibully, dimaki, sabar. Itu lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar kalau disakiti sama mereka. Ibadur Rahman dalam menghadapi manusia, dalam menghadapi ucapan, celaan, cacian, dia punya prinsip yang benar. Dia tidak sombong, dia tidak sok. Dan kalau ada omong-omongan yang menyakitkan dia akan memilih kata-kata yang baik. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. syaitan والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Allahu Akbar. Bagaimana sikap mereka di luar rumah, sikap mereka dengan masyarakat siang hari saat memang kehidupan itu sedang berputar, dan bagaimana sikap mereka tatkala manusia sedang terlelap dalam tidur. Ini menunjukkan mereka hamba-hamba Allah yang bukan pencitraan dalam bergaul dengan masyarakat. Dia tidak berharap pujian sanjungan dari masyarakat ketika berbuat baik kepada mereka, ngomongnya bagus, dicaci, dimaki. Dia tidak membalas kecuali dengan ucapan yang baik. Itu dia lakukan bukan karena pencitraan. Buktinya apa? Di malam hari, tatkala tidak ada mata yang memandang mereka. Apa yang dilakukan oleh ibadur Rahman? Mereka menyendiri sama Allah SWT. Mereka menghabiskan waktu malam mereka untuk sujud, untuk berdiri, sholat. Dan subhanallah, memang sih gak wajib. Yang wajib itu kan sholat 5 waktu, Ustadz. Iya. Tapi kita bicara hamba-hamba yang spesial. Di mana untuk menjadi hamba Allah yang spesial, itu bukan hanya dengan yang wajib. Kata Allah Azza wa Jal, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ini hambaku setelah melaksanakan yang wajib, dia berusaha, dia berupaya, dia bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran, dengan yang sunnah-sunnah. Kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia. Allahu Akbar. Dan ahibati fillah, afdhalus shalah, sebaik-baiknya salat setelah sholat yang 5 waktu, itu bukan yang qobliyah ba'diyah. Qiyamul lail, sholat malam. Qobliyah ba'diyah jadi mulia, jadi baik sekali ketika dilaksanakan di rumah. Kita bukan mengerjakannya ketika ada yang memandang kita. Di rumah kita sendiri. Subhanallah, ini ibadah yang spesial. Dan kalau kita membaca sifat-sifat penghuni surga di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, seperti yang di surat Az-Zariyat ya, ayat 18 ya. Allah mengatakan kanu qalilan
minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka dulu ketika hidup di dunia, tidurnya dikit. Mereka suka begadang. Tapi habis isya biasanya mereka tidur. Nanti mereka bangun. Di saat sudah sunyi, senyap. Mereka bangun, meninggalkan kasurnya. Dan berat loh jamaah, berat. Anda gak akan ngomong orang lain. Anda merasakan bagaimana beratnya ya. Ketika alarm sudah berbunyi, membangunkan kita, jamnya sudah tepat sesuai dengan yang kita inginkan, masih ada pikiran tunggulah sebentar 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, sampai adzan subuh tambah 5 menit. Perlu perjuangan. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 16 Allah mensifatin tentang penghuni surga, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, lambung mereka itu menjauh dari kasur mereka. Mereka bangun sholat, berdoa memohon kepada Allah dengan harap-harap cemas. Ini yang terkadang kita lupa. Maka kita lihat berapa persen nanti ini dari sifat-sifat ibadur rahman yang telah kita lakukan. Baik, ayat yang 65. Dilanjutkan. 65, A'udzu 66 ya. billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Lanjutkan ayat 66. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Barakallahu fikum. Kita lihat ternyata ibadur rahman itu ada hal yang menjadi beban bagi mereka. Subhanallah jemaah. Kita tuh kadang-kala punya pikirannya, punya masalah. Ada masalah mau urusan teman-teman mungkin yang ada di luar sana, ketika paspornya mati, ketika overstay atau apa-apa, ada masalah-masalah yang berat itu akan jadi pikiran. Yang kemudian dari pikiran itu melahirkan keinginan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan urusannya. Ibadur Rahman yang ada dalam benak mereka ada neraka loh. Ada neraka. Mereka tidak sedang memikirkan yang urusan gempa, ada COVID-19, Omikron. Oke, ini penyakit-penyakit yang kita akan melewatinya insya Allah. Tapi ketahuilah, mereka memikirkan ada satu tempat yang kita harus melewatin semuanya. Maka itu menjadi konsentrasi mereka. Mereka berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Azabnya itu kekal masalahnya. Kalau orang di penjara di dunia setahun, 2 tahun, 10 tahun, seumur hidup mati selesai. Tapi kalau bicara neraka yang disebutkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama, itu tempat tinggal yang paling buruk. Tempat menetap yang paling buruk.
Di mana tidak dikatakan tempat menetap yang buruk. Ya. Orang di penjara dunia mau seumur hidup, mau disiksa, masih bisa menikmati. Tapi kalau bicara neraka, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanan mereka itu gak ada selain dhari. Seperti buah yang berduri, ya, yang kalau dimasukkan ke mulutnya akan luka semua, mulutnya akan tembus sampai ke semua usus-ususnya. La yusminu wa la yughni min ju'. Nggak ada gunanya tuh makan. Azab sampai makanan pun azab. Bagaimana orang yang paling rendah siksanya, paling rendah. Gimana mereka tidak berkonsentrasi untuk memohon kepada Allah diselamatkan dari api neraka? Itu menjadi doa mereka yang selalu mereka panjatkan. Karena mereka tahu orang yang paling ringan azabnya di neraka itu seorang yang di telapak kakinya diletakkan 2 bara api atau sandal dari api. Dia nggak dibakar seluruh tubuhnya, enggak. Cuma 2 kakinya dikasih itu bara api. Yaghli minhuma dimaghuhu. Yang kata Nabi SAW, bagaimana api itu melewatin betisnya, sumsumnya, lututnya, pahanya, rusuknya, semua yang di perutnya akan terbakar, jantungnya terbakar, wajahnya terbakar, otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Maka mereka nggak main-main. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengingatkan kepada para sahabatnya di atas mimbar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku ingatkan kalian ya, waspada, ada neraka lu, ada neraka. Di negeri kita apabila terjadi gempa dan berpotensi menimbulkan tsunami, maka akan ada sirene yang mengingatkan mereka. Ya. Betul. Ya. Orang takut dengan tsunami. Tapi sebagian kita aman neraka biasa-biasa aja. Makanya orang yang mengaku hamba Allah, insya Allah dia akan selalu berdoa di penghujung salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Minta sama Allah diselamatkan dari azab jahannam. Ini bicara tadi yang pertama, bicara bagaimana mereka bergaul ya dengan masyarakat, bagaimana mereka di malam hari, bagaimana konsentrasi mereka dengan visi dan misi dalam kehidupan ini. Yang ada dalam benak mereka, selamat dari api neraka. Anak-anak selamat dari api neraka. Sehingga kalau doanya seperti ini, dia tidak akan makan haram, jemaah. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Masa dia doa Allah selamatkan dari api neraka, dia makan sesuatu yang mengantarkan ke neraka? Enggak. Dia nggak akan seperti itu. Jadi bicara doa ini tadi, karena memang ada konsentrasi, ada sesuatu yang dia tuju. Dia mau masuk surga, tapi dia tahu harus melewati neraka. Maka gimana selamat dari neraka? Doa. Baik, dilanjutkan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir والذي ولم وجه كان بين ذلك orang-orang yang tidak dan tidak pula Barakallahu fiik. Hebbati fillah. Kita hidup butuh biaya, butuh ongkos,
Kayak kita lihat, saya bekerja untuk mendapatkan harta. Dia tahu bahwasanya harta itu nggak dibawa mati. Tapi harta itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap mereka dengan hasil kerja mereka? Maka Allah sebutkan. Mereka ketika belanja. Ibnu Katsir menyebutkan baik memberikan kepada keluarganya, pada anak-anaknya, istrinya. Mereka tidak berlebih-lebihan gitu. Walam yakturu. Dan mereka juga tidak bakhil gitu. Terus gimana? Disinilah sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah gitu loh. Nggak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya dalam yang haram. Dan tidak menahan hartanya dari yang ketaatan. Jadi mereka berada di tengah. Dia tidak membelanjakan hartanya untuk yang haram. Dan dia tidak juga menyimpan hartanya untuk yang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya hamba-hamba Allah ini adalah orang yang pandai mengatur hartanya tadi. Mereka bukan orang yang bersedekah, membangun masjid, atau membangun sekolahan, tapi melupakan istri dan anak-anaknya. Karena ada orang yang seperti itu. Oh, dia peduli sama orang lain, peduli untuk sekolahan, tapi istri dan anak-anaknya tidak diberikan nafkah yang layak. Ada orang yang royal sama kawannya, tapi sama keluarganya sendiri dia bakhil. Enggak, ibadur rahman enggak kayak gitu. Kemudian juga disebutkan bahwasanya bagaimana seorang itu berinfak tidak mengikuti semua nafsunya. Harta ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tidak semua yang dia inginkan dia beli. Ada orang mau ini beli, mau ini beli, anaknya mau ini beli, mau itu beli. Tunggu dulu. Ini kita bakal ditanya nih tentang harta ini. Min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Kita akan ditanya dari mana kita dapat dan kemana kita infakkan. Kita akan ditanya nih. Maka hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang tidak melanjakan hartanya dalam kemaksiatan dan tidak menghalangi hartanya dari melakukan ketaatan. Dan mereka ketika memberikan kepada keluarganya, infak kepada mereka, mereka tidak berlebih-lebihan tapi mereka juga nggak bakhil. Karena berlebih-lebihan itu bahaya. Berapa banyak anak-anak yang dimanja sama orang tuanya, diberikan semua yang diinginkan, bukan menjadikan mereka anak soleh. Bahkan boleh jadi itu merusak mereka. Nggak, hamba Allah nggak kayak gitu. Dia kasih ada ukurannya, ada takarannya. Takarannya itu ya dilihat kebutuhan. Dan dia juga tidak, ketika dia punya harta, anaknya butuh motor, dia bisa belikan yang bagus, belikan. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ahibati fillah. Islam nih agama yang mengajarkan profesional dan proporsional dalam mengelola harta. Nabi SAW mengatakan ibda biman ta'ul. Kalau engkau mau mengeluarkan hartamu, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi orang itu harus tahu mana yang jadi tanggung jawab ana, mana yang jadi kewajiban ana. Setelah itu baru selanjutnya. Kemudian dalam berbagi harta juga ada skala prioritas. Itu pun kita perlu pelajarin. Hamba-hamba Allah itu tahu tuh dengan itu. Ketika dia bekerja, dia tidak berpikir hartanya ini mau dia tumpuk. Enggak. Kenapa? Enggak ada gunanya. Maka dia berpikir harta ini harus keluar. Cuma keluarnya dengan aturan. Ada standar. Itu tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Lanjutkan. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Barakallahu fiik. Nah, artinya? Yakni akan dilipat gandakan tafadhal. Taubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, kriteria pertama itu berkaitan dengan bergaul dengan manusia. Kriteria yang kedua cerita tentang bagaimana mereka di malam hari. Yang ketiga berbincang tentang bagaimana konsentrasi mereka dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat berbicara tentang bagaimana mereka bergaul dengan hasil kerja mereka. Yang kelima ini, subhanallah, ini penting untuk diingat ya. Karena sebagian kita kadang-kadang melihat, ini orang baik Ustaz, ini orang suka bantu orang lain ya. Ini orang ngomongnya baik, gak pernah nyakitin orang lain. Baik. Orang baik tuh dia, tapi tunggu dulu. Standar kebaikan itu udah ada yang bikin, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah sebutkan. Di antara kriteria mereka, mereka itu tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini mengingatkan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Engkau mau suka berbagi harta sama manusia, menolong orang lain, tapi kalau ternyata engkau melakukan kesyirikan, yang ada azab. Lu gimana? Anak udah berbuat baik, engkau berbuat jahat. Syarrul bariyah, dikatakan orang yang menyekutukan Allah, mengatakan Tuhan punya anak. Ini sebuah tuduhan, fitnah. Manusia difitnah aja nggak, gimana kau menuduh Tuhan? Ini berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni. Karena Allah menyebutkan, mereka bukan orang yang membunuh orang lain. Enggak. Hablum minallahnya baik, dia tidak menyekutukan Allah. Sama manusia, dia menghargai nyawa manusia. Kemudian bukan hanya nyawa yang dia hormati, kehormatan manusia, dia nggak berzina. Enggak, dia nggak berzina. Subhanallah jemaah. Jadi kalau mau jadi hamba Allah, kriteria ini harus ada gitu loh. Bicara tidak melakukan kesyirikan, itu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Dan kesyirikan ini jangan dianggap remeh. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Na'udzubillah. Wa may yaf'al dzalik, yang melakukan itu, artinya yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, atau dia membunuh, atau dia berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan hukuman atas apa yang dia kerjakan. Dan bicara zina, tolong nih difahami lagi. Karena kadangkala istilah agama tahu-tahu dipakai untuk istilah umum yang tidak sesuai dengan istilah agama. Di umum, apa istilah zina? Dan dalam agama, zina itu adalah seorang menghubungi yang bukan istrinya, yang bukan budaknya. Dia menjimai orang tersebut. Mau suka sama suka, mau sudah menikah, mau belum menikah, mau ada laporan dari keluarganya, mau tidak ada laporan, mau di bawah umur, mau di atas umur, itu namanya zina. Subhanallah. Tolong difahami. Karena jangan sampai istilah agama tahu-tahu dipindah maknanya sehingga orang mengatakan enggak berzina. Kenapa? Karena dia belum nikah. Ahibati fillah, apa yang akan terjadi dengan mereka? Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab. Akan terus-terusan diazab. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Karena boleh jadi di dunia, nih orang selamat dari hukum. Kebal hukum. Atau memang hukum tidak sedang berpikir menghukum orang yang melakukan kesyirikan. Nggak ada. Orang berzina, orang membunuh mungkin dihukum. Tapi orang melakukan kesyirikan enggak dihukum. Maka Allah sebutkan yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Kalaupun engkau merasa hidup di dunia nyaman, terhormat, tapi yaumal qiyamah akan dilipat gandakan tu azab. Wa yakhlud fihi muhana. Allah ingatkan dia akan kekal dalam kondisi hina. Hina. Dan orang yang melakukan kesyirikan, khalidina fiha abada. Nggak ada kesempatan keluar dari neraka, nggak ada. Sebagian kita mungkin mendengarkan mulai ada dan mulai tersebar ungkapan-ungkapan bahwasanya wah, pokoknya jadi orang baik masuk surga. Yang punya surga tuh siapa? Pokok engkau menghormatin orang lain, tidak menyakitin orang lain, udah engkau masuk surga. Yang menciptakan kehidupan itu Tuhan, Rabbul Alamin. Gimana nih baik sama orang lain, tapi dia melakukan tindakan kejahatan kepada yang menciptakan dia. Dia melakukan. Maka Allah jelaskan. Kita jangan sembarangan membuat standar. Kalau engkau bikin standar dirimu, oke, fadhal. Tapi kalau mengatasnamakan agama, yang agama ini berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, maka tolong baca firman Allah ini. Allah katakan wa yakhlud fihi muhana. Kekal selama-lamanya. Baik. Apa enggak ada jalan keluar? Ada. Selama hayat masih dikandung badang, engkau bisa berubah. Bertobat. Meninggalkan dosa. Bagaimana para sahabat Nabi? Mereka datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman mereka. Mereka meninggalkan kesyirikan mereka. Yang bertobat, menyesali. Meninggalkan perbuatan dosa tadi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Maka Allah sebutkan illa man tab wa amana. Beriman. Kalau sekadar tidak berzina, tidak membunuh, tapi tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, malah menyekutukan Allah, nggak ada gunanya. Maka Allah sebutkan bertobat, meninggalkan dosa-dosa tersebut, wa amana, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla,
meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, kemudian tidak berhenti di situ. Dia beramal dengan amal saleh. Ini orang benar-benar berubah. Bertobat, nyesal, beriman, mentauhidkan Allah, beramal soleh, keburukan yang dirubah jadi kebaikan. Apa yang Allah akan berikan kepada dia? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Bayangkan dosa-dosa mereka yang lalu, yang mereka kerjakan itu dengan taubat yang benar, taubatan nasuha, berubah jadi kebaikan. Kita sering mendengar ya, bahwasanya orang yang taubat itu nol. Iya, dosanya nol. Amal solehnya masa nol? Enggak. Yang nol, yang dibersihkan tuh dosanya. Bagaimana dengan amal solehnya? Ya tetap amal soleh dia tetap ada. Plus ditambah lagi, dosa-dosa dia yang lalu itu menjadi kebaikan. Subhanallah, hibati fillah. Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanir Rahim. Allah tuh cinta dengan orang yang taubat. Berbeda dengan manusia, ya manusia itu kalau ada orang berbuat salah lalu minta maaf, kadang-kadang kita kan males. Males tuh kita sama orang itu. Berbeda dengan Rabbul Alamin. Karena di antara nama Allah itu At-Tawwab, yang suka memberikan taubat. Al-Ghafur, yang suka mengampuni. Al-Afu, yang suka memaafkan. Makanya ketika orang-orang kembali kepada Allah itu gembira. Gembira Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musi'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari itu tobat gitu. Begitu pula yang Allah membentangkan tangannya di siang hari supaya yang berbuat dosa di malam hari itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah keistimewaan. Ternyata kebaikan itu menghapuskan dosa plus mendatangkan kebaikan. Barakallahu fiik. Ada perempuan yang pernah berzina. Kemudian dia bertobat. Akhirnya dia dihukum dirajam di dunia. Kata Nabi SAW, itu perempuan kalau tobatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Betapa banyaknya kebaikan dia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Lihat, bertobat dan beramal soleh. Itu tobat yang sebenarnya. Kalau bertobat terus berbuat jahat, ya kau mengulangi dosamu lagi gitu loh. Jadi kalau ingin benar-benar bertobat, berubah menjadi lebih baik. Ahibati fillah, kita semua sering dengar syarat taubat ya. Yang pertama, meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi ini harus dibuktikan. Apa buktinya? Engkau beramal soleh. Karena manusia itu, kalau dia tidak melakukan ketaatan, kalau waktunya tidak diisi dengan hal-hal yang positif, biasanya otomatis berisi hal yang negatif atau yang kurang berguna. Maka isilah waktu kita ketika kita bertobat, isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Insya Allah yang negatif, keburukan itu akan nyingkir. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Nah, tafadhal.
Naam, tafadhal. والذين إذا ذكروا Walladzina la yashhaduna بآيات az-zur. رب Ayat sebelumnya. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Lanjut. Nah, dilanjutkan. Suaranya kecil ya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Barakallahu fiik. Ula Ahibati fillah. Ibadur Rahman ini mereka tidak menghadiri majelis-majelis dusta, majelis-majelis kebohongan, ya, tempat-tempat kemaksiatan. Mereka nggak hadir, nggak hadir. Tolong nih, kita kadangkala tahu ada tempat itu tempat kemaksiatan. Kenapa kita hadir di sana? Hamba Allah nggak hadir. Aisyadun zur. Tidak menghadiri tempat-tempat hiburan yang penuh dengan kemaksiatan, dengan murka Allah Azza wa Jalla, mereka nggak hadir di sana. Kalau terpaksa harus lewat, kadang-kala mereka lewat. Kita nih kadang-kala jalan, umpamanya melewatin tempat-tempat, na'udzubillah ya jemaah. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi mereka tidak hadir di tempat-tempat yang Allah tidak meridhoinya. Tempat-tempat kebatilan, mereka tidak menghadirinya. Kalau mereka lewat karena terpaksa, wa idza marru billahi marru kirama. Mereka berjalan dengan menjaga diri mereka. Mereka terhormat kalau harus melewati tempat tersebut. Karena mereka tahu tempat itu tempat yang dimurkai sama Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan sebagian, Ibnu Katsir menyebutkan di antara makna lagu, ya, kekufuran, omong kosong, kebatilan. Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan itu omong kosong dan lagu-lagu. Abu Aliyah mengatakan itu adalah tradisi-tradisi atau hari raya orang-orang musyrikin, ya. Ada yang mengatakan majalis susu, ya, tempat-tempat buruk, omong-omong tempat yang diomongkan kekotoran. Ada yang mengatakan tempat di situ ada khomer, mereka nggak akan hadir di sana. Mereka nggak duduk di tempat yang di tempat itu ada sesuatu yang Allah murkai. Kalau mereka harus lewat, tadi mereka lewat sambil menjaga kehormatan diri. Lalu kalau ini sikap mereka terhadap omongan-omongan yang tidak berguna, tempat-tempat yang tidak berguna, bagaimana mereka kalau dikasih nasihat? Kalau mereka diperdengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, oh mereka akan mendengarkan. Mereka nggak akan pura-pura tuli, pura-pura buta, enggak. Allah jemaah, apakah masuk ya? Kita ini kadang-kala pegang handphone, lihat Instagram momanya. Kadang-kala lewat tuh kita ke tempat-tempat yang nggak baik, gambar-gambar yang nggak baik. Hamba Allah dia lewatin aja, nggak berhenti dia di sana. Dan ketika dia melewatin sesuatu yang bermanfaat, dia berhenti. Dia nggak pura-pura nggak dengar, dia berhenti. Makanya kadang-kala kita lihat ada yang mengatakan jangan di skip ya, karena sebagian orang nyekip. Seharusnya kalau itu kebatilan kau skip, kau tinggalkan. Tapi kalau itu kebaikan berhenti dengerin. Kemudian mendengarkan, diamalin jemaah. Bukan hanya masuk kiri keluar kanan. Baik. Kemudian ayat 74 udah dibacakan belum? Ayat 74 belum Ustaz. Baik, tafadhal. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ya, hamba-hamba Allah itu bukan hanya memikirkan diri mereka. Mereka memikirkan keluarga mereka, pasangan hidup mereka. Tapi tetap yang menjadi target mereka adalah surga Allah Azza wa Jalla, selamat dari api neraka. Makanya doanya mereka minta supaya anak-anak ini jadi qurrata a'yun, jadi penyejuk pandangan gitu jemaah. Harapan kita, ya gimana kalau punya anak yang nggak soleh, merana hidupnya orang tuanya, menderita. Tidak sedikit orang tua yang harus berurusan dengan polisi, urusan anaknya, ya. Akhirnya hidupnya menderita. Maka permintaan mereka, jadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh. Bukan hanya menjadi dokter, jadi orang pintar, bukan. Menjadi penyejuk pandangan. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami adalah pemimpin buat orang-orang bertakwa. Karena ada yang menjadi pemimpin untuk orang-orang, na'udzubillah, penjahat. Dia jadi pemimpin, tapi nggak benar. Nggak, kita minta jadi pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Taib ahibati fillah, mereka dapat apa gitu loh. Ini dijelaskan, nah, silakan dibaca sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Barakallahu fikum. Nah, setelah Allah menyebutkan kriteria sifat-sifat mereka, Allah menyebutkan balasannya apa gitu. Karena kita lihat dari awal, nih orang ngalah. Orang ini ngalah hidupnya. Berusaha berbuat baik sama orang lain menyakiti dia. Bagaimana dia mengurangi kenyamanan hidupnya. Di malam hari dia harus bangun sholat. Bagaimana dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika dia berinfak, dia nggak boleh berlebih-lebihan. Padahal dia kepingin foya-foya, kepingin senang-senang. Ada aturan yang harus dia lewati. Kemudian dia nggak boleh melakukan kesyirikan. Dia juga nggak boleh berzina. Dia mungkin sakit hati sama orang, nggak boleh membunuh itu. Kemudian sifat-sifat yang lain yang disebutkan. Mereka akan dapat apa? Ghurfah. Ghurfah itu tempat yang paling tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Karena kesabaran mereka. Ini menunjukkan bahwa semua kriteria yang disebutkan tadi itu butuh kesabaran. Orang lagi enak-enak bersenang-senang, kita beribadah. Mereka mengikuti syahwat mereka, kita menahan syahwat kita. Iya, perlu kesabaran.
Jadi sabar itu bukan hanya terkena musibah. Sabar melaksanakan ketaatan. Sabar melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Butuh kesabaran. Wa yulaqaun, tapi mereka akan dapat balasan tadi. Tempat yang paling tinggi di sana. Yang penuh dengan kenikmatan. Lalu disambut dengan sambutan yang hangat. Ucapan selamat. Karena di dunia mereka dihina. Mereka dibully. Maka nanti akan diganti. Dan mereka khalidina fiha, selama-lama. Itu sebaik-baiknya tempatnya. Itu sebaik-baiknya lokasi. Kalau orang berpikir mau pindah, ini loh tempat pindah yang sebenarnya. Jangan pindahkan neraka. Kalau Allah katakan, nih, Allah itu apa sih kepedulian sama kita? Kalau kita beribadah sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan balasan. Tapi gimana kita akan beribadah kepada Allah sedangkan kita mendustakan dengan adanya hari kiamat? Kita mendustakan tentang adanya neraka. Neraka ini atau hari akhir secara umum itu yang menjadi motivator kita jadi beribadah sama Allah Azza wa Jalla. Seperti teman-teman yang bekerja. Kenapa bekerja? Kenapa meninggalkan negerinya? Kenapa berada di tempat itu merantau? Karena dia percaya akan mendapatkan sesuatu. Dia juga kerja baik karena dia takut di PHK. Karena dia percaya nanti akan ada pemberhentian. Akan ada hukuman, pemotongan gaji. Maka di sini bagaimana orang akan beribadah kalau mendustakan dengan adanya. Barakallahu fiik. Itu mungkin jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Allah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita simak bersama ini menambah ilmu kita dan tentunya bisa kita amalkan dengan baik untuk kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Kiranya ada waktu berapa lama atau berapa pertanyaan Ustadz? Insya Allah, tergantung pertanyaannya Bang. Nah Ustadz. Bismillah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan tim. Di bulan Ramadan, afdol sholawat tarawih bagi akhwat yang sholat di rumah dilaksanakan setelah Isya atau di tengah malam setelah tidur. Dikarenakan sholat tarawih itu kan pengganti sholat tahajud selama bulan Ramadan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sejatinya kalau bicara waktu ya, waktu sholat malam itu yang terbaik adalah sepertiga malam akhir. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Ini kaitannya dengan salah satu sifat ibadur rahman ya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Hamba-hamba Allah Rahman itu sholatnya bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi dia ya sepanjang tahun dia sholat. Karena sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Orang yang tidak terbiasa dengan sholat malam biasanya berat. Maka tarawih menjadi pilihan. Kalau dikatakan lebih utama mana waktunya, ya lebih utama yang tengah malam gitu. Itu lebih utama kalau bicara secara waktu. Tapi kalau orang ini tengah malam nggak sholat karena dia nggak terbiasa, ya udah dia ambil yang habis Isya, dia sholat gitu loh. Boleh dia sholat di masjid atau dia sholat di rumah. Ini perempuan-perempuan kadang-kala kalau di rumah Ustaz, kalau di rumah Ustaz nggak bisa panjang Ustaz sholatnya. Karena hafalnya dikit, tapi kalau berjamaah mau ke masjid, itu jadi semangat gitu loh. Ya silahkan, jadi ada keistimewaan kadang-kala yang kita cari gitu loh. Kalau bicara tempat, mungkin bagi wanita di rumah lebih baik buat mereka. Tapi kalau bicara dari sisi, umpamanya anak kurang khusyuk ya, maka mungkin dia di masjid lebih nyaman. Bagi kalau bacaan imamnya bagus. Jadi intinya kalau bicara waktu, ingat waktunya sepertiga malam akhir. Sebenarnya sholat tarawih itu sholat malam jamaah. Yang tadi dilakukan oleh ibadur rahman tiap malam ya seharusnya kita lakukan. Makanya di bulan Sya'ban ini usahakan kita. Kalau ada yang mengatakan Ustaz Ana ini berat kalau malam hari, ya udah habis Isya engkau sholat. Sholat 11 rakaat. Atau 9 rakaat atau 7 rakaat. Atau kalau memang aku sholat 6 rakaat nanti nambahnya malam aja.
Umpamanya sebelum sahur atau gimana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin Ana coba menyapa yang akan bertanya langsung. Afwan, Akhi Raihan. Akhi Raihan, mau bertanya? Antum sudah raise hand? Iya, nampaknya belum siap. Akhi Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah meridhoi antum di dunia dan di akhirat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tafadhal. Ustaz, pertanyaan pertama, kalau misalnya kita saya nih menghadapi cacian, apakah kita cukup berdoa kepada Allah supaya mereka diberi hidayah? Lalu yang kedua, Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya dalam ajaran Syiah itu mereka sholatnya tuh hanya 3 waktu saja, Ustaz. Apakah itu terdapat dalam buku-buku mereka? Nah, Barakallahu fiik. wafik wabarak. Masya Allah jemaah. Ya kalau bicara bagaimana kita menyikapi cacian, bulian mereka, ya seperti yang Allah sebutkan. Qalu salama. Ucapkan ucapan yang baik. Kita ingin cacian ini berhenti. Apakah kalau mereka mencaci kemudian kita membalas dengan cacian, urusannya selesai? Enggak. Yang ada setan akan hadir membawa bensin Pertamax turbo lagi. Dia siramkan supaya berkobar. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik gitu loh. Bukan dengan keburukan, dengan yang lebih baik. Dan ini adalah resep untuk memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara dua orang ini bisa berubah menjadi persahabatan yang hangat gara-gara kita membalas dengan kebaikan. Sambil didoakan na'am. Jadi kita bukan hanya diem jamaah, tapi kadang-kala kita perlu menjawab, tapi jawaban itu membuat mereka jadi tenang. Mereka engkau gini-gini, jazakallah khair. Ya, makasih banyak. Aku akan berusaha memperbaiki diri, aku masih belajar. Makasih banyak udah mengingatkan aku. Ini ucapan-ucapan yang baik jemaah. Tapi kalau memang ada yang perlu diem. Tergantung kondisi sebenarnya. Adapun kalau bicara apakah Syiah sholatnya 3 waktu? Nah, mereka sholatnya 3 waktu. Mereka menggabungkan sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh sendirian. Tapi kadang-kala mereka menggabungkan semua sholat. Kalau bicara di buku-buku mereka ada, ya ada dijelaskan di kitab-kitab mereka. Di antara yang pernah terjadi, ada datang seorang Syiah datang kepada gurunya. Dia tanya, gimana aku sholat, kata dia. Ya udah, engkau lihat bagaimana Ahlus Sunnah sholat, engkau selisihi bagaimana sholatnya dia. Karena mereka memang berusaha untuk menyelisihi Ahlus Sunnah. Dan mungkin teman-teman ada yang hidup bersama orang-orang Syiah ya. Maka nasihat ana antum perlu tambahan ilmu tentang bagaimana Rasul SAW mencintai para sahabatnya. Karena mereka akan masuk dari sisi menghormati keluarga Nabi SAW, tapi mereka melupakan bagaimana para sahabat Nabi yang mereka berjuang untuk tegaknya agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Bang, kayaknya kita 3 pertanyaan lagi nggak apa-apa Bang ya? Apaan Ustadz? Berapa 3 pertanyaan lagi. Soalnya anak kok lapar, soalnya tadi belum sempat makan anak kesini. Nah Ustadz. Nah, pertanyaan pertama dari 3 pertanyaan akhir. Ada teman ana yang ria gara-gara memamerkan harta kekayaan ke sesama temannya, padahal dia hidupnya pas-pasan Ustadz.
Pertanyaannya, bagaimana supaya menyadari teman ana ini yang penuh dengan kesombongan supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kadangkala orang sombong itu, kalau orang sombong karena punya harta, itu wajar. Karena harta itu memang ada apa ya? Ada kalau obat itu efek samping. Ada efek samping negatifnya. Makanya kalau ada orang miskin sombong itu benci banget Allah SWT. Allah gak akan ngelihat. Udah miskin, sombong lagi. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita ini? Ya, ajak dia ke kuburan. Ingatkan dia bahwasanya Allah itu gak ngelihat kepada harta kita. Ya. Gak lihat kepada wajah kita. Yang dilihat itu adalah amalan dan hati kita. Kemudian ceritakan kepada dia bagaimana orang-orang sombong itu kelak pada hari kiamat. Jadi kita menyentuh hatinya, keimanan dia. Sehingga orang kalau sudah tahu dengan posisi dia sebagai hamba. Kita tuh hamba, kita tuh gak punya apa-apa. Engkau lihat tuh orang-orang kaya itu pada mati ditinggal semuanya. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan dia kembali sadar, aku tuh hamba Allah. Tugasku dengan apa yang Allah berikan kepadaku seharusnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Sambil didoakan, didoakan saudara kita ini. Ada hadis mungkin sebagian pernah mendengarnya bahwasanya sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Enggak, itu hadis enggak benar gitu. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah mungkin seseorang yang mempunyai sifat ibadur rahman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia mempunyai akidah dan manhaj yang ya kurang tepat gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, ahibati fillah. Kalau kita bicara, mungkinkah ada orang-orang yang memiliki sifat ibadur rahman, tapi dalam akidahnya mungkin akan ada sedikit penyimpangan. Selama tidak melakukan kesyirikan. Ingat, selama tidak melakukan kesyirikan, ada kesempatan untuk mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Yang jelas, semuanya akan melalui proses hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kita tahu kriteria yang sangat ketat ya untuk itu ya. Tapi ada orang yang harus melalui proses hisab dan penimbangan. Jadi nanti nih orang kalau dikatakan tadi dia memiliki sifat-sifat itu, tapi dalam keyakinan dia ada sesuatu yang menyimpang. Nanti kan akan ada penyidikan yang dilakukan. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Apa penyebabnya? Boleh jadi memang karena ketidaktahuan dia. Kemudian nanti akan ditimbang lagi. Dan penimbangan itu akan nampak kualitas amalan dia. Jadi intinya selama orang tidak melakukan kesyirikan, kalaupun ada dosa-dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah jamaah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoinya. Tapi yang sedikit, ini juga buat teman-teman, kadang-kadang ada orang yang akidahnya udah benar ya, Masya Allah, ngajinya udah benar, ilmunya udah banyak, dalilnya udah bertumpuk, tapi sifatnya gak seperti ibadur rahman tadi. Jadi tetap akan ada penimbangan nantinya, akan ada persidangan untuk membuktikan apakah sifat-sifat itu ada pada diri kita dan berapa persen yang ada yang kemudian akan diberikan balasan sesuai dengan amalan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan terakhir. Apakah terdengar suara? Dengar. Ya, aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah Ustadz dan keluarga beserta tim SRB selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dan jemaah kajian Bumiku Mengaji semuanya. Amin. Ustadz, bagaimana menyikapi jika men-share satu ilmu tentang bid'ah dan setiap pelaku bid'ah tempatnya di neraka, dan dijawab sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka? Oh, mungkin ini dia bertanya kemudian dijawab oleh yang bertanya itu sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Memang situ yang pegang kunci surga. Nah, makanya berilmu dulu, berdakwah. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi fenomena ini, Ustadz? Masya Allah, Ya. barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengenalkan sunnah kepada masyarakat. Jadi kalimat bid'ah ini menjadi kalimat yang menakutkan gitu. Maka tugas kita, kalimat ini kalimat syar'i, artinya Nabi SAW menyebutkan. Tapi ada orang-orang yang sedang gak suka dengan kalimat ini. Oke, bagaimana kita memahamkan mereka yang sunnah? Ini loh yang dilakukan Nabi SAW. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga masyarakat itu jadi tahu ketika kita langsung katakan ini bid'ah sama mereka. Sedangkan mereka gak tahu yang sunnah tuh yang mana gitu loh. Anda masih ingat seorang syekh cerita dia berangkat ke Afrika ya. Dia berangkat ke sana mau ceramah di masjid habis maghrib ya. Masjidnya ramai ya. Setelah sholat itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan mereka gak suka syekh ini ngisi ceramah di situ. Tapi ya gimana lah. Akhirnya syekh ngisi ceramah. Ketika itu ceramah yang disampaikan adalah mencintai Rasulullah SAW. Dia sebutkan bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW. Bagaimana mereka tidak mengamalkan kecuali dia amalkan Nabi SAW. Bagaimana mereka berjuang terus. Orang-orang itu senang banget ketika mereka mendengar bagaimana cerita para sahabat mengagungkan, memuliakan Rasulullah SAW. Selesai ceramah, mereka tanya, Syekh, Anda mau tanya Syekh tadi. Tadi kegiatan selesai sholat yang kita lakukan ya. Zikir dengan suara keras, teriak-teriak ya, seperti itu. Itu Nabi ngamalin nggak? Abu Bakar ngamalin nggak? Umar ngamalin nggak? Ketika kita enggak. Terus kenapa kita ngamalin? Maka ini cara kita bagaimana memahamkan kepada orang-orang tersebut, mengajak mereka berpikir. Ketika mereka mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai, yang tadi dikatakan mungkin bid'ah amalan tersebut, sampaikan, coba engkau lihat, engkau cari tahu. Amalan itu yang menurut sebagian orang baik ya, yang mungkin sudah menjadi tradisi budaya, kira-kira Nabi ngamalin enggak? Kalau ternyata Nabi ngamalin, ya aku akan ngamalin. Artinya kita kan sama-sama cinta Nabi SAW ya. Jadi mungkin cara penyampaiannya yang perlu dirubah sama kita ya. Sehingga orang-orang itu bisa mencerna pesan yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan sekali lagi kita perlu bersabar. Memang kita nggak punya kuncinya surga atau kunci neraka. Kita hanya berusaha untuk menyampaikan. Tapi sampaikan dengan hikmah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah diberikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Ustadz, dan ilmu yang telah sampai kepada kami mudah-mudahan bisa kami amalkan dengan baik dan menjadi jalan ke surga bagi kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ana mewakili Bumiku Mengaji juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam memoderasi kajian ini. Mudah-mudahan kita akan memperbaikinya ke depan, dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.